Perkenalkan, nama saya Benedictus Luis Garcia, saya biasa dipanggil Luis. Saya dari jurusan Teknik Mesin kelas A, angkatan 2024, dengan NIM 245214027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teologi moral dalam spekulasi kebangsaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teologi moral dulu. Teologi moral adalah cabang dari teologi yang berbahasa tentang prinsip-prinsip moral atau etika berdasarkan wahyu ilahi, terutama dalam tradisi agama tertentu, misalnya Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehidupan pribadi maupun sosial. Yang kedua, ada spekulatif kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan spekulatif kebangsaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan intinya saja. Itu adalah mengacu pada cara pandangan yang menempatkan nilai-nilai moral dalam etika dalam konteks kehidupan kebangsaan dan bernegara. Itu yaitu mencangkup ada, kalau di tanah air kita itu ada cinta tanah air, terus penghargaan terhadap keberagaman, keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab warga negara. Dan terus di sini saya menjelaskan ada tentang teologi moral dalam kebangsaan, hubungan yang erat. Di sini apa itu teologi moral dan kebangsaan hubungan yang erat? Nah, itu adalah dalam konteks kebangsaan. Teologi moral ini menjadi fondasi etis berdasarkan tindakan warga negara, pemimpin, dan institusi negara. Beberapa nilai teologi yang relevan dengan kebangsaan antara lain: yang pertama ada cinta kasih dan solidaritas sosial, yang dalamnya adalah teologi moral mengajarkan hasil kepada sesama. Dalam kebangsaan ini diwujudkan dalam solidaritas antar warga negara, gotong royong, dan kepedulian tentang kelompok yang tertindas atau termarginalkan. Yang kedua ada keadilan dan kebenaran, yaitu ada menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil dan dalam konteks kebangsaan. Ini mencakup pengakaan hukum tanpa diskriminasi, pembagian kekayaan secara merata, dan pengakuan hak-hak semua warga negara. Dan yang ketiga ada kebangsaan bertanggung jawab. Apa itu kebangsaan bertanggung jawab? Dalam teologi moral menjunjung kebebasan manusia, tetapi bukan kebebasan yang liar, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam konteks negara, ini mendorong warga untuk menggunakan kebebasan berekspresi, beragama, dan berserikat secara konstruktif. Dan yang keempat, berdamai dalam rekonsiliasi. Nah, apa itu perdamaian dan rekonsiliasi? Dalam teologi moral adalah mendorong rekonsiliasi dan perdamaian dalam kebangsaan, hal yang penting dalam merawat keberagaman, mencegah konflik rasa, dan memperkuat persatuan bangsa. Dan yang keempat itu ada relevansi teologi moral untuk bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang multikultur dan religius sangat membutuhkan pendataan moral yang kuat. Teologi moral dari berbagai agama menjadi kuasa pemersatu. Yang pertama ada menghormati kebangsaan, agama, dan budaya. Terus yang kedua ada mendorong pemimpin dan yang bermoral dan adil. Terus yang ketiga ada membangun tata sosial politik yang berpihak pada rakyat. Yang keempat menolak korupsi dan ketidakadilan atas dasar nilai iman. Nah, yang terakhir tentang tantangan dan harapan. Nah, dari tantangannya itu yang pertama ada fanatisme dan politisasi agama. Terus yang kedua ada ketimpangan sosial yang mengaburkan nilai moral. Terus yang ketiga ada lunturnya nilai spiritual dalam kehidupan publik. Nah, terus untuk yang harapan, yang pertama itu adalah
teologi moral menjadi jembatan dialog antar agama. Terus yang kedua ada pendidikan moral dan spiritual yang kuat di masyarakat. Yang ketiga ada peran aktif tokoh agama dalam membantu moral publik. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh agama dari berbagai mancanegara yang menjadi jembatan di lintas agama. Nah, yang pertama itu ada namanya Mahatma Gandhi. Itu dia dari agama Hindu. Nah, itu kontribusinya apa? Kontribusinya itu menyatukan nilai moral dan spiritual dalam perjuangan kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua, gagasan utamanya dia adalah ahimsa atau tanpa kekerasan, kejujuran dan hidup sederhana sebagai bentuk moralitas nasional. Untuk yang ketiga itu adalah relevansi. Relevansi adalah memudahkan spiritualitas dan etika bangsa dan berjuang antar kolonial. Nah, terus ada namanya Martin Luther King. Nah, itu dia dari agama Kristen dari negara Amerika. Nah, itu dia visi misinya itu yang pertama kontribusi. Nah, dalam yang dimaksud kontribusi Martin itu adalah perjuangan hak-hak sipil di Amerika sana yang menggabungkan teologi moral dengan gerakan sosial. Terus yang kedua ada gagasan utama. Yang dimaksud gagasan utama oleh Martin adalah keadilan, kasih, dan non kekerasan sebagai wujud iman yang hidup tanpa masyarakat plural. Nah, untuk yang ketiga ada relevansi. Menginspirasi banyak tokoh di negara lain untuk menggabungkan agama dan moral dalam perjuangan nasional. Nah, untuk yang ketiga itu ada Paus Yohanes Paulus kedua, itu dari agama Katolik. Nah, kontribusi dia adalah menggabungkan ajaran sosial gereja Katolik yang sangat bernuansa kebangsaan dan kemanusiaan. Untuk yang kedua, gagasan utamanya beliau adalah martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan sosial. Terus yang relevansi yang ketiga itu mendorong peran aktif umat Katolik dalam membangun bangsa dan pemilihan moral sosial. Nah, untuk yang keempat itu ada Syahid Qutb. Maaf kalau saya salah mengeja. Itu dari agama Islam. Nah, kontribusinya beliau itu menggabungkan pemikiran Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlawanan terhadap penindasan. Terus yang kedua, gagasan utama tatanan sosial Islami yang adil sebagai wujud dari iman kepada Allah. Yang ketiga, kontroversinya dia adalah beberapa pemikiran dikritik karena dianggap terlalu radikal. Itu saja, sekian dari presentasi dari saya, cukup sekian dan terima kasih.